Running. 101, shot 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Bertemu kembali dengan podcast Suara Hardi. Sobat, cakap satu tentang keluarga HUT mendapat sambutan yang sangat antusias. Lebih dari 1.000 viewer melihatnya dan banyak sekali yang komen. Apakah karena pertanyaannya atau hebat keluarganya? Saya kembali bertanya terhadap itu. Tapi ada pertanyaan yang mengusik kami adalah, siapakah yang tertua dari keluarga HUT? Ini pertanyaan yang paling penting. Mengapa? Karena kalau tak ada yang tertua, tentu kami tak ada. Dan oleh karena itu hari ini kami bersama kekanda tertua, Bang Heri Zahud. Selamat datang, Bang. Selamat, semuanya selamat. Hardi juga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai abang tertua, walaupun saya sudah tahu jumlahnya, tapi tentu yang melihat belum tahu. Berapa jumlah kita di Pradik, Bang? Yang sekarang sisa kita ini kan tinggal 6 orang. Semua 6 orang cowok semua. Iya. Yang meninggal 4. Waktu kecil di bawah saya, waktu semet meninggal. Dan ada beradik kita yang cewek, 3 kan meninggal semua juga. Ya memang itu sudah suratan bagi keluarga kita. Tinggal kita yang semuanya laki-laki, yang banyak berkiprah sebagiannya, ada yang politik dan yang birokrat cuma saya sendiri. Jadi saya lebih senang memanggil Met daripada Hardi karena lebih familiar daripada kali ya. Memang yang selamat cuma saya nih. Iya. Dari semua itu tentu abang menengok kami waktu kecil-kecil bermain, apa nama juga orang yang paling tua, karena saya 64, Bang Rijal 53, beda 10 tahun. Jadi abang nengok adik-adik yang paling kecil nih waktu abang waktu itu bagaimana? Jadi memang kalau kami tengok ya, kita ini memang ada keturunan darah seni dari almarhum bapak. Jadi waktu kami kecil, kami masih ingat bapak tuh suka kalau malam tuh duduk di kursi di sebelah jendela tuh. Dia kayak terowongannya jauh menghayal. Dan merenung, dan dia ada di hari yang kumal yang lama. Kami suka ngacau, dia tepis-tepis, kok apa ngacau-ngacau, dia nulis ini kan, rupanya menulis. Dia menulis itu karangan-karangan yang dulu kita kan ada sandiwara ada tiap malam, jadi ya. Dia memang rajin nulis, memang dia berdarah seni lah. Kalau mak kita almarhum mungkin ada politik ya. Jadi memang itulah keturunan seni kita tuh dari almarhum bapak. Jadi yang kami lihat itu memang kalau adik-adik itu larinya ke puisi pertama ya, dari pertama Ani, dua Ani yang buat dulu arwah, terus Mat dan lain-lain. Nizar, kami puisi mah tak pandai tapi hanya vokal aja. Tapi berarti abang menyaksikan almarhum bapak kita itu menulis naskahnya di diary. Iya. Itu ya? Iya itu, dan itu dituangkan dia nanti dia sebagai saudara untuk kita main sandiwara di gedung itu. Siapa yang main waktu itu, yang main sandiwara itu? Itu lama itu yang di kampung itu tuh. Banyaklah pelaku-pelakunya. Berarti orang-orang kampung tuh lah yang nah bermain. dulu cewek tak ada, cowok jadi cewek. Oh itu? Arwah Ustaz Mansur berlakunya sebagai perempuan di budak-budak. Berarti perempuan betul. Dulu kan perempuan kan tidak apa ya juga mungkin tidak diberikan peranan juga yang seperti sekarang. Tapi waktu abang yang banyak, mungkin pasti abang yang paling banyak nonton sandiwara itu, antusias masyarakat terhadap tontonan itu? Oh cukup ramai itu kalau diadakan itu penuh gedung itu. Kira-kira kapasitas itu 200? Ya sekitar gitulah. Memang yang jualan pun ramai, jadi ekonomi waktu itu bergerak masyarakat, ada jual kue macam-macam kan. Oh di luar gedung? Luar gedung, jadi terbantu masyarakat. Padahal kita kan, daerah kita ini kan daerah tani kan, yang orang potong karet atau paceklik lah ya, susah. Tetap ramai. Memang dulu saya ingat tuh termasuk top lah buat di Kundur itu. Jadi orang Tembak itu pun ada turun, orang urung pun datang turun nonton. Dari Sungai Raya, dari Sungai Besi. Karena ada kiprah seni yang salah satu diterajui oleh bapak kita. Kita bergeser ke abang lah tadi. Abang bukan satu-satunya yang PNS sebenarnya, kan ada Bang Huzrin, tapi dia mengundurkan diri dari PNS karena berpolitik. Tapi abang tekun. Malah catatan prestasi abang yang paling luar biasa adalah
dari golongan 2A pensiun sampai ke 4E. Jarang bang, karena biasanya orang golongan 2A pensiun 3D, biasa begitulah. Tapi saya tak paham pegawai negeri. Kenapa abang begitu komitmen atau sangat kuat menjadi abdi negara? Itu awalnya dari semangat pertama keadaan ekonomi kita ya. Begitu tamat SMA, kan kita dulu hidup kita agak kurang. Bukan agak, memang dan kurang. 74 kami beranikan diri dengan modal tas satu dan tikar pandan yang dianyam oleh almarhum Nyai gitu. Kemana tuh? Ke Tanjung Pinang, nekat. Jadi kata arwah Nyai, ingat, ini lah engkau tidur pakai tikar yang nyaman. Dia ada tikar yang berwarna-warni itu tengah-tengah di Jadi itulah bekal kompor satu. Kami beranikan diri dulu tidak di rumah family, tapi kos di Kampung Jawa. Itulah awal 4 tahun. Tapi waktu itu memang almarhum bapak udah menghubungi almarhum Haji Ramli, waktu itu Plotrong kan. Raja Ali, masih ingat Raja Ali memberikan rekomendasi, tolong Ahud ini masukkan di perusahaan daerah awalnya. Nah, kami bekerja di pasar waktu itu. Jadi kalau di pasar itu ya tahu sendiri lah, macam-macam menyekop sampah, buang. Tapi waktu itu istilahnya honor ya, honor. 4 tahun honor. Tahun 80 kami diangkat, itu pun melalui tes. Jadi yang menolong kami itu waktu itu arwah Raja Ali, mantan sekda, dan Jai Fauzi Fadlil, Haji Fadil Sirat. Waktu itu Haji Ramli dari Potrong tinggal di Pulau Bulu, rumah Haji Ramli, dan di Pinang juga rumah Haji Fadlil. Haji Ramli terutang budi sama Haji Fadlil. Terus dia Haji Fadlil menitipkan, tolong Ahud nih kerja di perusahaan daerah 74 ke sampai 80 Tanjung Pinang tahun 74. Abang tamat SMA tahun berapa? Tahun 72 nganggur 2 tahun lah yang jadi nganggur tuh di Sungai. Itu yang rambut panjang, pakai sepeda. Anak band lah ya. Anak band. Tapi kalau tak di kampung kita tuh memang banyak cerita tentang abang. Iya memang banyak. Maklumlah kita ni anak pejabat di situ. Iya betul. Banyak yang suka abang tak waktu itu? Oh banyak lah. Atau anak tuh. Jadi kadang-kadang ada wayang kulit jauh tu kan, kau putah tu. Pergi ke sana. Orang tu tahu ni anak tok ni, sibuk orang tu. Sibuk kopi lah apalah. Tapi tak salah ada istilah hantu lombok tu. Macam-macam tu pagi. Hantu lombok tu dia nonton wayang kulit tu, dia subuh-subuh tu dia cerita Semar Garang lucu-lucu. Dia macam cewek kat bawah petang tu. Berlonggok-longgok. Dia berdua-dua kat kampung kan. Macam Tapi dari cerita-cerita itu, karena ternyata ada seni di kampung kita dan Dara dan Bujang berkumpul, kan gitu. Dan abang juga berada di situ. Nah, kalau cerita-cerita kami ini adik-beradik ini waktu itu sebagai abang tertua, apa pembelaan abang lah? Mungkin yang cerita abang terkenang-kenang membela, misalkan ini adik aku teraniaya lah, misalkan. Maklumlah abang paling tua. Waktu itu. Apa yang kira-kira abang masih ingat? Misalkan dengan Nija, dengan kami atau dengan Bang Herman atau apa. Tapi yang kami ingat betul memang yang selalu Nizar kan. Kenapa dia? Nizar ni macam-macam berlaku dia. Baik waktu di SMP lah macam-macam kan, dekat Deng Batu. Deng Batu tu abang kecil, dia masih kecil lah. Agak-agak yang Nizar yang lain tak tahu. Dah nampak apa sekarang Nizar ni kan. Tak salah dia dulu pernah kena kerja anjing. Kerja anjing macam-macam lah. Jadi waktu kena kerja anjing tu apa reaksi abang? Itulah kami kan panas lah negara. Ambil botol pecahkan meja jin itu. Best lah kasih duit lari ke balik. Tapi memang Cina pun takut lah karena anak tu. Dan perkembangan di Tanjung Pinang tahun 74 sampai 80 PNS. Abang masih bujang? Masih bujang. Kemudian 82 ya terus bujang lah pokoknya. Dan waktu itu sendiri, memang artinya hidup mandiri lah, tidak apa sendiri, semua sendiri. Kemudian setelah kami dah agak-agak ekonomi mampat sedikit lah, dapat ono, ada beras 20 kilo, kami adik-adik ni Arwana satu rumah sewa kos, sedih juga di senario tu. Sebelah kamar kami, sebelah kamar adik-adik, langsung kompor situ kamar mandi sebelah. Pakai lampu selongking petang.
belanja di Kampung Jawa, ojek tak ada. Mikul beras senario tu dari Kampung Jawa bawa kantil. Katil ya. Kicap apa, Indomie lah, minyak makan. Sebulan sekali pakai. Dan yang paling kami ingat tu pernah Ahmed Rizal tu. Ahmed Rizal mana? Ahmed Rizal camat Bupati Sekarang Bupati Natuna. sama si bini dia tu datang ke rumah kehujanan dia sama bini Siti tu lah. Pernah datang ke rumah Senario tu. Sejarah sekali Satu waktu dia camat tu. Tak salah sekarang Sunyaria itu sudah jadi BCA. BCA. Tak salah saya sekarang BCA Tanjung Pinang. Nah, dari pengalaman tadi terutama tahun-tahun itu sepertinya PNS gaji kecil lah. Gaji abang pertama berapa? Dulu cuma 14.000 lebih, beras per kilo. Cuma waktu itu kami diperbantukan di pos daerah tu ada uang, kan uang mengut duit tu, mengut. Ingat tak kita malam nyenter, dompet kami hilang semua hilang, kita naik motor langsung nyenter kan? Kalau itu hilang duit, dompet tu semua hilang. Kawan banyak Cina nyenter Senario keliling-keliling kan? Itu kenangan yang memang. Tapi selalu di pasar Mutiara abang duduk Jadi pernah kepala unit pasar Mutiara, pernah kepala unit pasar Impres, dan pernah kepala unit pasar baru. Dari sana lah saya merangkak dari perusahaan daerah itu karena selalu menagih dengan soal duit, ditarik ke pajak daerah waktu dibentuk pajak dan pendapatan daerah. Baru terbentuk di Kepri di Spenda. Di Spenda sekarang lah. Pertama dulu dinas pajak dan pendapatan daerah. Waktu itulah kami dipercayakan di merangkak naik itu dari awal dari situ lah, dari di pajak itu terus kami bertahan kan. Memang kerja sebagai PNS ini adalah pekerjaan yang rutin, tekun, tapi sebenarnya kurang terkenal bang. Memang hanya pengabdian kita terhadap kerja dan lingkungan unit kantor sendiri. Dan saya lihat pun abang tak mau glamour di dalam glamour tu terkenal misalkan dalam politik apa. Kenapa abang tak mau tertarik sekali sama politik? Memang tidak sama sekali gitu. Artinya kami itu berpikir politik itu gimana ya, hari ini kita berteman, besok barangkali hanya beberapa detik kita berubah pikiran. Tapi kalau kita birokrat, kita hanya pelayanan kepada masyarakat dengan loyal dengan pimpinan, mengabdi kepada masyarakat. Hanya itu ya yang terpikir kami, cuma itu aja. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan karir kami dari tahun 80 sampai saat ini kami masih dipercayakan di birokrat. Coba bayangkan, 46 tahun kami sekarang hari ini, detik ini, jam ini, betul, masih dipercayakan dan dapat honor dari Pemda, masih dipercayakan. Nah sebab itulah di kami podcast tuh bang, bukan karena hanya sebagai abang tertua, tetapi birokrat paling lama. Kenapa abang tak bosan? Betul? Tak bosan jadi birokrat tuh? Atau tapi memang di pemerintah? ada semacam hobi, panggilan itu. Dan memang hidup ini memang ya namanya perjuangan, dan kalau kita insya Allah kita sering bantu orang, insya Allah kita akan dibantu juga oleh Allah SWT. Kami pengalaman eselon 2-nya nih ya, cerita eselon 2 3 tahun di Kepri Kabupaten ya. 5 tahun pindah pemekaran Kabupaten Bintan, kepala dinas juga. Terakhir 2 tahun terakhir di provinsi. Jadi waktu pelayanan itu memang karena kami satu kantor aja di Bintan, di Kepri masih dinas kependudukan. Waktu itu pertama siap, kemudian di pemekaran Kabupaten Bintan setelah provinsi Kepri terbentuk juga di dinas kependudukan juga. Sampai terakhir di provinsi juga dinas kependudukan provinsi. Jadi karena banyak kependudukan itulah abang terus duduk. Jadi yakinlah bahwa karena kami itu sering membantu orang untuk membuat suatu identitas orang itu. Pernah waktu itu kan imigrasi kan belum sistem online. Satu pun KTP tak ada, KK pun tak ada. Kami tekin berani akte lahir untuk di imigrasi lepas. Karena dia kesulitan. Dimanapun kami ada dari Uban datang dari Lobam, di mobil tangan KTP, ditaruh ke tangan KTP. Karena orang-orang itulah, alhamdulillah sampai hari ini. Karena orang-orang kampung itu selalu dia tidak mempersiapkan administrasi dengan baik. Bukan dia tidak mempunyai identitas sebenarnya, tapi karena administrasinya yang kurang baik. Bang, kita ini tinggal 6.
kita sekarang bergurau macam film Piramli, 6 jahanam. Tapi sebenarnya itu gurauan kita aja. Dari 6 ini, tentu kita akui juga lah yang paling ngetop, paling glamour itu Bang Uzrin Hood. Abang punya cerita-cerita tentang Bang Uzrin? Jadi kalau waktu kecil Uzrin itu seorang yang penakut. Bayangkan kami kan dapur kita kan tu berjalan, dia dari gede gonjol kan. Hantu lari di tengah. Kira apa nih kata orang Jawa kan? Tu pakai hantu, dia paling takut sama hantu. Waktu ngaji kan kita pakai obor kelapa tu dibakar kan. Jadi bulan terang. Berarak. Bulan terang kan pokok hantu kan. Hantu. Paling penakut alhamdulillah itu. Kakak juga takut. Tapi katanya di Kefri dia paling pemberani sekarang, Bang. Oh, dia tu berani orang itu dia jantung dua tu. Kalau kami tak bisa ikuti soal dengan kalau dia. dalam berpolitik. Oh, jangan. Tapi kalau di malam dia takut. Tapi kalau soal politik dia paling berani. Jadi kalau ada orang politik nakutkan Bang Uzrin di malam hari aja. Sebab Uzrin ini dia harus ditantang. Dia nantang. Oh gitu ya. Dia harus ditantang hidup dia tu, tak bisa. Selain dia penakut, apa abang lihat dalam diri Bang Uzrin? Dia karena memang basicnya dia di PGA. Ya, sekolah PGA. Dan agamanya memang tak menjiwai dia kuat. Itu dah kadang-kadang dia tu di dalam keluarga juga, dia ada beradik kita jangan dia yang orang yang ulama lah gitu, sering berikan nasihat kepada kita kan, dibandingkan kita yang lain. Jadi saling penakut tapi dia pemberani. Ini yang kadang-kadang kontradiktif sebenarnya. Tapi dia takut di alam ayam, bukan alam gaib sebenarnya. Dari Bang Uzrin, tentu kita punya adik bungsu. Abang jumpa adik bungsu kita Henry berapa lama? Atau abang dah berpindah ke Tanjung Pinang? Udah, karena kami kan 74 sampai sekarang dah di Pinang. Di Karimun 50 sampai 96. Betul lagi di Pinang lagi. Jadi tak begitu. Tidak begitu, jarang. Dah besar lah maksudnya. Waktu kecil-kecil tak ini ya. Lalu pandangan sekilas, karena kita ini sekarang ini generasi yang anaknya sedikit. Orang tua kita punya anak 9, hidup 11 sebenarnya. Apa resep orang tua kita dengan punya anak banyak? Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki kan. Mangan Buat bagi di kampung itu kan kebutuhan semua ada, sayur mayur, apalagi arwah kita dulu kan petani. Jadi sehari tinggalnya beli beras saja gitu. Jadi memang tak terpikir yang macam-macam, tapi pas nanti waktu pendidikan atau apa baru terasa kan. Bayangkanlah kami 70-72 merantau ke Bagan Sepi Api. Karena kami melihat, karena kebetulan di sana anak angkat almarhum bapak tu diangkat dari Undri, diangkat di SMA guru di Bagan Sepi Api Bengkalis. Jadi di sana katanya kalau ada adik atau keluarganya yang gratis uang kuliah. Sekolah SMA. SMA. Iya. Jadi kami memberanikan diri nekat bilang sama bapak, daripada nanti sini agak susah kita nak sekolah. Kami menekat 3 tahun kami di Bagan. Bayangkanlah di sana air sulit, tiap hari mengangkat air menukan 3 drum. Air hujan, karena sumur sana air Bagan Sepi tanah merah. Jadi memang banyaklah perjuangan-perjuangan yang mungkin dari hasil perjuangan yang itu telah hasilnya mendapat hasil yang lumayan di air dari tua itulah alhamdulillah. Berarti kita banyak bantu orang, insya Allah kita dibantu orang juga. Mengenang cerita abang ini kita jadi sedih nampaknya, karena baru tahu juga kita bahwa tak mudah. Dari perjalanan semua itu abang yang paling abang ingat dan paling menyayat hati itu apa? Selama sekarang umur berapa? Umur berapa abang sekarang? 67. Dari 67 tahun itu apa itu? Jadi cuman ya memang kami dulu tidak ada satu mamanya ini dikingnya untuk kerja ini si A, tapi hanya berjuang sendiri dan kita harus hidup ini harus kita loyal dengan pimpinan dan kita kerja dengan apa yang disuruh dikerjain kita kerjakan aja. Kita tidak menyimpang hal yang lain dan kita tepat waktu ke kantor suka ini. Jadi di situ mungkin yang kita dapati kita raih hasil yang positif. Jadi kita tidak macam-macam lah di kantor dan apa. Dan tidak ada cekingan, tidak ada
Rizal ini siapa di belakang dia membisikkan tolonglah naikkan eselon 2 tidak. Kami berjuang sendiri. Untuk tes kami bersendiri. Kami ingat bawa rokok gudang garam yang seri merah itu ke kepala BKD. Dulu ada kain wol, celana, bahan supaya kita ini lulus. Tak ada ingat beranikan diri aja ke kepala BKD itu. Alhamdulillah lulus. Dan kuliah pun sendiri di pertama STIA Lancang Kuning kan, rumah Haji Rambu yang kuat tu mendorong kita. Akhirnya dia dapat di Unila Lancang Kuning. Kampus Jawa, dan kami ujiannya di Pekanbaru di Rumbai. Oh itu waktu itu boleh kelas jauh. Kelas jauh. Alhamdulillah itu penyesuaian masa kerja waktu itu. Kemudian 3 kali yang Gus Dur itu naik pangkat. Oh yang orang bilang pangkat naga punat. Naga punat kami dapat 2 kali. Itu mengejar pangkat, akhirnya dapat alhamdulillah jadi 4A. Iya, karena 4A itu adalah batas kepangkatan tertinggi. Walaupun seorang doktor pun dia akan terhenti pada 4A. Ya. Tapi abang dari tamat SMA 2A sampai ke 4A. Dan podcast kita hari ini pun saya tengok abang masih pakai lambang pemerintah Provinsi Keluarga. Kalau boleh di zoom itu. Iya. Nah itu ini memang sengaja baru berapa hari dibuat karena sering ikut Pak Gubernur. Yeah. Nanti ditanya jadi dia kan staf khusus dari harus ada identitas supaya gampang ini. Tapi kan tak semua orang pada usia 67 masih bisa alhamdulillah menggunakan logo provinsinya atau masih ya dipakai orang. Kata dipakai orang ini penting bang, karena tak semua juga orang bisa dipakai dan dekat dengan birokrat itu. Jadi terakhir pensiun 2013, udah 7 tahun ini menjabat, dipercayakan membantu Pak Gubernur di dalam staf khususnya. Sekarang istilahnya tenaga ahli kan. Jadi memang kami itu ada ruangan sekretariatnya, ada ruangan di kantor gubernur itu di Dompak. Kami itu hanya memberikan saran-saran lah, kalau memang ada apa-apa kami hanya memberikan saran, tidak lebih dari itu. Kalau ada hal-hal yang kira mengingatkan, itu aja. Pengalaman di staf khusus mungkin adalah kerja terakhir, katakanlah begitu, karena bagaimanapun setiap awal pasti berakhir. Dan tentu saja ini adalah satu bonus buat abang mengabdi pada Kepulauan Riau dan juga kepada masyarakat. Ada pesan-pesan abang untuk pengalaman sebagai birokrat lama ini atau yang bekerja katakanlah sampai akhir hayat? Nah begitulah. Jadi harapan saya dan pengalaman saya sejak artinya sudah hampir 46 tahun ini, kembali kita harus punya suatu pribadi yang tekun, mengabdi kepada suatu pekerjaan, dan pekerjaan ini harus kita gemari, kita lakoni, jangan sampai kita tidak suka dengan pekerjaan. Kita suka, dengan demikian kita akan aktif dan apa yang akan tugaskan akan dapat kita capai semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan kepada generasi yang akan datang bekerja dengan baik, jujur, tepat waktu, baik dalam pekerjaan apapun, mengabdi kepada pemerintah dan negara, itu aja. Dan cakap kita adalah cakap yang loyal. Sebagai adik-beradik tentu kita loyal terhadap keputusan keluarga, dan abanglah yang akan menjadi teraju tertua. Terima kasih bang. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.